Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Nurainiyah dengan NIM 2450210025. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islamisasi ilmu ekonomi guna untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah dasar-dasar ekonomi syariah. Yang pertama yaitu konsep Islamisasi ilmu pengetahuan. Definisi Islamisasi pengetahuan menurut Syed Naqobi Al-Attas yaitu Islamisasi berarti membebaskan pengetahuan dari pengaruh sekuler dan menyelaraskannya dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan Ismail Raji Al-Faruqi menekankan bahwa Islamisasi adalah proses dewesternisasi ilmu pengetahuan dengan memasukkan elemen-elemen Islam dalam pengetahuan modern. Nah, tujuan Islamisasi ilmu pengetahuan yaitu menggabungkan sains barat dan ajaran Islam untuk menciptakan ilmu yang terpadu tanpa adanya pemisahan antara agama dan sains. Proses ini mencakup integrasi wahyu dan akal serta menciptakan ilmu yang sesuai dengan tuntunan wahyu. Selanjutnya yaitu gagasan Islamisasi pengetahuan. Gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan muncul sebagai respon terhadap dominasi peradaban barat yang sekuler yang dianggap menyebabkan kemunduran peradaban Islam. Pada abad pertengahan, umat Islam menguasai ilmu pengetahuan dan peradaban dunia. Tetapi setelah runtuhnya kekuasaan politik Islam terjadi stagnasi. Gagasan Islamisasi bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai etika dan agama Islam dengan pengetahuan modern. Tokoh seperti Syekh Muhammad Naqib Al-Attas memperkenalkan konsep ini, di mana pengetahuan modern diselaraskan dengan wahyu, berbeda dengan epistemologi barat yang dianggap bebas nilai. Selanjutnya yaitu beberapa pendekatan yang dikembangkan dalam Islamisasi ilmu pengetahuan, antara lain yaitu yang pertama, Islamisasi ilmu instrumental. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai alat yang bermanfaat tanpa melihat asal-usulnya untuk mengejar kemajuan teknologi seperti yang dilakukan Barat. Yang kedua yaitu Islamisasi melalui justifikasi. Penemuan ilmu pengetahuan modern dianggap selaras dan dibenarkan oleh Al-Quran seperti yang diperkenalkan oleh Maurice Bucaille. Yang ketiga yaitu Islamisasi ilmu suci. Sayyid Hussein Nasr mengkritik ilmu pengetahuan modern yang sekuler dan menekankan pentingnya spiritualitas dalam ilmu pengetahuan. Nah, yang keempat yaitu Islamisasi melalui integrasi. Ismail Al-Faruqi mengusulkan pengintegrasian ilmu pengetahuan barat dan Islam untuk mengatasi dikotomi dalam sistem pendidikan. Yang terakhir yaitu Islamisasi berdasarkan paradigma Islam. Syed Muhammad Naqib Al-Attas menekankan pembongkaran struktur ilmu pengetahuan barat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu Islamisasi ilmu ekonomi. Islamisasi ilmu ekonomi menurut Profesor Zubair Hasan dapat dilakukan dengan dua pendekatan utama. Yang pertama yaitu pendekatan all or nothing. Pendekatan ini berupaya menghapus seluruh teori ekonomi tradisional dan menggantikannya dengan sistem ekonomi Islam yang sepenuhnya baru. Namun, pendekatan ini sulit diterapkan dalam praktik. Yang kedua yaitu ada pendekatan bertahap. Pendekatan ini mencari konsep-konsep ekonomi konvensional, menghapus elemen yang bertentangan dengan ajaran Islam, lalu menambah nilai-nilai Islam. Pendekatan ini lebih diterapkan meskipun dikritik karena dianggap hanya meniru ekonomi konvensional. Sebagai solusi, integrasi ekonomi syariah yang bertahap menjadi pilihan yang lebih realistis. Integrasi ini menggunakan ilmu ekonomi konvensional sebagai dasar, kemudian menyesuaikannya dengan prinsip-prinsip Islam untuk membedakan secara filosofis dan praktis antara keduanya. Nah, ada tiga aspek penting dalam Islamisasi ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu pandangan hidup. Islam mengaitkan ekonomi dengan agama, berbeda dengan Barat yang memisahkannya. Yang kedua yaitu ada wahyu dan akal. Islam mengakui akal dalam batasan wahyu, sementara ekonomi sekuler mengutamakan akal sebagai sumber kebenaran. Yang ketiga yaitu ada metodologi. Ekonomi Islam berlandaskan pada wahyu, bukan penemuan baru seperti dalam ekonomi sekuler. Dengan demikian, perbedaan mendasar dalam tujuan, ruang lingkup, dan prinsip antara ekonomi Islam dan Barat sangat bergantung pada pandangan hidup serta metodologi yang diterapkan. Selanjutnya yaitu kritik terhadap Islamisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu menurut Fazlur Rahman. Beliau menganggap bahwa gagasan Islamisasi tidak mampu menghasilkan disiplin ilmu yang kuat dan relevan dengan tantangan dunia modern. Yang kedua yaitu menurut Ziauddin Sardar. Beliau mengkritik pendekatan mekanistik dalam Islamisasi ilmu. Sardar berpendapat bahwa Islamisasi harus dimulai dari epistemologi ilmu pengetahuan, bukan hanya mengislamkan ilmu secara prosedural.
Yang ketiga yaitu menurut Abdus Salam, beliau mengatakan bahwa sains bersifat universal sehingga tidak ada konsep ilmu Islam yang terpisah dari ilmu pengetahuan modern.